wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022, jumpa lagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Semangat pagi, semangat sehat, semangat untuk terus maju. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini sampai siang hari nanti ada beberapa paparan materi yang bisa kamu saksikan, bisa kamu simak dengan seksama. Insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Yang pertama yaitu kalian akan mengenal profil daripada wali kelas kalian, mulai dari kelas 7A hingga kelas 7J. Kemudian selanjutnya ada pendidikan karakter ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Abdul Aziz. Selanjutnya ada pandemi COVID-19. Paparan pandemi 19 ini akan disampaikan oleh Ibu Ella Hayati SPD. Selanjutnya, agar kalian tetap terjaga semangatnya, kalian akan menikmati hiburan sebagai selingan yang akan dipersembahkan oleh Tio Marta. Selanjutnya, materi berikutnya adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Ida Farida SPD. Selanjutnya materi PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Yudiastuti. Nah, selama kalian belajar online, tentu kalian membutuhkan bagaimana caranya tips belajar online sehingga tetap kalian bisa menyerap secara maksimal ya, efektif dan efisien, yaitu materi BDR, belajar dari rumah, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Hajah Elana SPD. Selanjutnya kita akan kembali menyimak bagaimana cara belajar efektif yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Imam Hafiz. Selanjutnya materi arti dan makna wawasan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin SPD. Berikutnya kalian akan menyaksikan storytelling yang akan dibawakan oleh Kak Nida, pengurus OSIS periode 2020-2021. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai mengenal para wali kelas, terimalah persembahan lagu dari Ibu featuring Tio Marta berjudul Cinta Terbaik. Kalian yang bisa ikut menyanyi ya. Oke anak-anakku sekalian, kita saksikan seluruh rangkaian acara dari pagi hingga siang hari nanti. Jangan lupa disimak secara seksama karena kalian akan diberikan kuis yang bisa kalian menangkan, dan nanti akan ada hadiahnya atau rewardnya untuk kalian berupa kuota sebagai pengganti kegiatan MPLS dari sejak hari pertama hingga esok hari. Baiklah anak-anakku sekalian, inilah berikutnya pengenalan wali kelas 7 ya. Namun sebelumnya jangan lupa saksikan dulu persembahan lagu Cinta Terbaik dari Ibu featuring Marta. Selamat menyaksikan. Meski
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Susirowati, wali kelas 7A. Ibu mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 7 yang baru ini, lebih belajar yang rajin, semangat ya. Kepada anak-anak ini jangan mainan HP ya, digunakan yang lebih baik HP-nya, dan membaca yang lebih luas lagi dan lebih tekun kembali ya. Ibu pesan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa kelas 7 di UPT SMP Negeri 2 3 Raksa. Perkenalkan, nama Ibu Afia Rahayu. Kebetulan Ibu wali kelas dari 7B dan Ibu memegang mata pelajaran IPA. Motivasi Ibu adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Nah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa-siswi di UPT SMPN 23 Raksa. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida Parida, wali kelas 7C yang akan mengajar kalian di mata pelajaran PPKN. Motivasi untuk kalian adalah semangat belajar di masa pandemi ini. Semangat belajar, semangat belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rosuka Serotin, wali kelas 7D. Pesan Ibu untuk anak-anak kelas 7D dan semuanya siswa baru kelas SMP 23 Raksa. Ibu harapkan kalian menjadi siswa yang baik, yang terbaik di SMP 2 ini ya. Bisa mengikuti pelajaran secara daring ya, karena adanya COVID ini, belajar secara daring bisa diikuti dengan baik walaupun belajar di rumah ya. Ibu harapkan kalian yang menjadi siswa yang teladan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 2 3 Raksa. Perkenalkan, Ibu Ade Kurniasi. Ibu sebagai wali kelas 7E. Anak-anakku sekalian, semangatlah kalian dalam belajar. Dan janganlah kalian malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun kita pergi tanpa membebani kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yayan Herawati, mengajar pendidikan agama Islam, wali kelas 7F. Ibu ucapkan selamat kepada para siswa dan siswi baru SMP Negeri 2 3 Raksa. Tetap selalu menjaga iman, jaga hati, jaga lisan, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Ella Hayati, wali kelas 7G. Ibu ucapkan selamat datang buat kalian di SMP Negeri 2 3 Raksa. Semoga kalian nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan menjadi siswa yang baik di SMP Negeri 2 3 Raksa dan menjadi harapan oleh keluarga atau orang tua kalian jadi siswa yang terbaik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada siswa dan siswi baru di UPT SMPN 23 Raksa. Saya Arofil Amin sebagai wali kelas dari kelas 7H. Motivasi untuk
semua siswa dan siswi, saat semangat belajar memudar, kamu perlu kembali mengingat apa tujuanmu ke depan. Karena tugas utama seorang siswa tentunya adalah untuk belajar. Dengan belajar bisa membuat seseorang menjadi pintar dan mendapat prestasi akademik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eva Yuliana, wali kelas 7I. Selamat bagi para siswa-siswi baru SMP Negeri 23 Raksa. Tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Dan pesan Ibu, makin banyak yang kamu baca, makin banyak hal yang kamu ketahui. Dan makin banyak yang kamu pelajari, makin banyak tempat yang akan kamu tuju. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama Ibu adalah Nurul Oktavianingrum. Ibu mengajar seni dan budaya, dan salam budaya. Nah, selamat datang di SMP Negeri 23 Raksa. Semoga kita semua sehat selalu, tetap selalu menjaga protokol kesehatan apabila kalian keluar rumah, dan juga tetap semangat belajar walaupun kita belum pernah bertatap muka. Karena belajar itu di mana saja dan kapan saja dan melalui apa saja. Jadi jangan terpaku bahwa belajar itu harus bertemu antara guru dan murid secara tatap langsung, tapi juga secara tatap maya adalah merupakan proses belajar. Hargai setiap langkah yang diberikan oleh gurumu agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi selalu berprosesnya setiap hari dalam belajar walaupun melalui jarak jauh. Oke, tetap semangat dalam belajar. Ingat, belajar di mana saja dan kapan saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulullah ajma'in, amma ba'd. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, dan Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 2 yang saya cintai, serta anak-anak sekalian, siswa-siswi dari kelas 7 yang baru datang sampai kelas 9 yang saya cintai, yang terutama kelas 7 tahun ini 2021-2022. Alhamdulillah pada hari ini ketemu dengan Bapak dengan jarak yang jauh, sekalipun hatinya dekat. Maka dari itu, sebelum ini dimulai, saya perkenalkan diri saya kepada anak-anak sekalian, khususnya untuk kelas 7 yang baru, bahwa Bapak bernama Abdul Aziz. Dipanggil sehari-hari, ada yang manggilnya Pak Ustadz dan ada yang manggilnya Pak Aziz. Kalau di rumah tempat Bapak tinggal di Puri Permai Blok B6 nomor 12, itu karena suka jadi imam dan khatib di sana, dipanggilnya Pak Ustadz atau Pak Haji, sekalipun Bapak belum pernah nih haji. Nah, Bapak udah punya istri 1, punya anak 3, ketiga-tiganya laki-laki, dan punya cucu 2. Nah, nanti kalau ada apa-apa ke Puri boleh. Ya, di sini Bapak ngajar agama Islam. Jadi ini disampaikan khusus untuk agama Islam. Dari tahun di sini Bapak ngajar tahun 1994. Jadi udah lama juga ya. Sekarang masih ngajar agama. Tahun ini Bapak tidak ngajar di kelas 7. Ngajar di kelas 8 karena kemarin kelas 7-nya Bapak yang ngajar, ngikutin kelas 8 karena selama pandemi tidak berhadapan dengan Bapak. Untuk itu, kepada siswa sekalian, pada hari saat ini Bapak perkenalkan kegiatan Rohis SMP Negeri 23 Raksa pada siswa yang baru ini. Kegiatannya itu ada
kegiatan harian, ada kegiatan mingguan, dan ada kegiatan tahunan. Untuk kegiatan harian, itu yang pertama itu setiap hari datang ke sekolah, mulai datang nyambut dulu, disambut di depan, pintu gerbang di depan, itu anak baca assalamualaikum. Itu ditunggu oleh bapak ibu guru. Dan kemudian setelah anak masuk kelas, itu anak harus sebelum belajar membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran, kemudian ada juga menghafal ayat-ayat pendek. Jadi anak-anak kita SMP 2 itu khususnya yang muslim harus bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak nanti bisa baca Al-Quran, nanti akan menjadi siswanya suka malu kadang-kadang. Kalau anak nggak bisa baca Al-Quran, masuk guru agamanya buka pelajarnya, yang pertama ngaji. Itu anak nggak bisa, nanti kita takut. Tapi kalian nggak usah takut, sekarang kesempatan masih panjang. Di rumah kalian masih belajar Al-Quran, di TPA, diterusin. Harus diterusin itu belajar agamanya, belajar ngajinya, belajar sholatnya. Karena di sini nanti harus bisa anak dites baca Al-Quran. Bukan diajar lagi baca Al-Quran, tapi membaca dan mengaji di kelas masing-masing. Itu untuk 10 menit gitu ya. 10 menit pertama gitu. Anak disuruh membaca Al-Quran. Dan kemudian setelah jam istirahat, itu anak-anak diajak sholat duha yang mampu, yang bisa gitu kan, sholat duha. Itu biasanya jam istirahat anak-anak kelas 7, kelas 8 yang rajin itu penuh musola itu. Itu bagi yang sholat duha itu tujuannya adalah dimudahkan, dilancarkan untuk mendapatkan rezeki, terutama orang tuanya yang didoain dapat rezekinya banyak. Yang kedua, kemudian selanjutnya yang kegiatan harian itu salat zuhur berjamaah. Itu bergantian imamnya 3 kali ronde. Karena kan dulu masuknya bareng gitu ya. Jadi sholat berjamaah itu mulai istirahat itu sholat berjamaah di musola barengan. Ya, sholat barengan. Itu harian yang rutin dikerjakan oleh siswa SMP 2 dengan gurunya, guru agama dan guru yang lain untuk kegiatan harian. Kemudian kegiatan mingguan. Mingguan itu di lapangan. Setiap hari Jumat itu dari jam 6.30 sampai jam 8.00 itu kegiatan rohis digabung dengan kegiatan literasi membaca dengan guru bahasa Indonesia. Tapi yang paling lama adalah kegiatan keagamaan. Itu dimulai dengan membaca Al-Quran bersama. Anak tuh harus membawa Al-Quran. Setiap hari Jumat itu anak membawa Al-Quran. Ya, membawa Al-Quran itu udah rapi dari rumah gitu kan. Al-Quran dengan benar. Kemudian di dalam acara hari Jumat itu anak-anak OSIS atau per kelas dibagi oleh OSIS. Itu dibagi untuk membawa acara, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berpidato atau ceramah. Itu ambil dari siswanya yang mampu. Kemudian setelah itu diadakan tanggapan-tanggapan. Makanya waktunya lama. Itu semua berhak untuk seluruh siswa yang bisa. Bagi yang nggak mau bisa, berarti harus belajar yang banyak. Itu mingguan. Kemudian di hari Jumat itu juga ada menghafal. Menghafal itu ada menghafal ayat pendek. Kemudian di hari Jumat itu juga menghafal juz amma. Kemudian menghafal Asmaul Husna. Nah, itu kegiatan dalam mingguan. Kemudian kegiatan bulanan itu setiap bulan itu ada laporan infak. Artinya harian juga ada infak. Infak kegiatan keagamaan. Kita nanti kalau hari-hari besar, kegiatan tahunan itu kita mengadakan kegiatan ceramah, lomba. Itu ada pengumpulan infak. Itu setiap bulan dilaporkan oleh OSIS.
yang mengumpulkan OSIS, tapi nanti pegang oleh pembimbing rohis. Biasanya dipegang oleh guru agama. Kemudian ada lomba mini namanya. Anak yang hafal ayat pendek yang lebih banyak menghafal yang disuruh oleh pembimbing, itu ada hadiah. Itu setiap sebulan sekali diadakan. Ya, anak yang menghafal surah Ar-Rahman hafal, itu biasanya dapat hadiah dari kepala sekolah, paling tidak itu angka merah gitu ya, yang kertas merah dapat dari gurunya, dan banyak guru yang ngasih, tergantung rezekinya. Tapi paling tidak 50.000 dan 100.000 itu ada hadiah buat orang yang bisa. Nah, dihitung berapa jumlahnya, berapa orang yang bisa menghafal Al-Quran waktu itu. Ini harus kalian raih nanti di SMP 2. Ini kelas 7 yang baru, untuk kenal lebih jauh. Itu harus tahu nanti tuh yang akan dihafal. Cuma surat yang pendek, yang panjang-panjang, juz amma yang tasalu itu harus hafal bagi yang mampu. Maka Bapak berharap kepada siswa yang baru ini bisa mengaji dengan benar dan menghafal Al-Quran dengan benar. Nanti insya Allah itu ada lombanya setiap sebulan sekali, dipanggil anaknya untuk bisa menjadi siswa penghafal tahfiz Al-Quran. Nanti diundang juga. Kita kalau diundang keluar nanti mewakili gugus, mewakili sekolah, diharapkan dari SMP 2 ini. Semoga. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan tahunan yang setiap tahun kita peringati di sini adalah PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Itu setiap ada kegiatan Hari Besar Islam, kita mengadakan kegiatan itu. Dari mana acaranya itu? Mulainya dari rohis, dari siswa, dari seluruh siswa. Biayanya dari mana? Itu dari infak yang tadi kita kumpulkan setiap sebulan sekali dilaporkan, atau nanti Jumat dikumpulkan dilaporkan sebulan sekali. Itu kegiatannya adalah 1 Muharram. 1 Muharram itu kegiatannya apa? Yang paling banyak dilakukan itu menyerahkan santunan anak yatim. Jadi mana anak yatim? Ya, di sini setiap tanggal 1 Muharram tahun baru Islam itu diadakan santunan anak yatim. Itu diambil dari seluruh siswa SMP 2 ini yang mau nyantuni anak yatim. Kemudian ada Isra Mi'raj menjelang di bulan Rajab kita ngadain Isra Mi'raj. Itu diundang Ustadz Kiai dari luar. Pernah kini Hari Mukti di SMP 2, pernah artis Hari Mukti menjadi penceramah. Kemudian berencana mau mengundang Ustadz Somad, nggak jadi. Kenapa? Karena lagi pandemi. Insya Allah nanti kita tahun ini direncanakan kita akan tatap muka, akan kita mengundang Ustadz Somad. Dan yang kemudian juga ada mauludan. Nah, itu diantara kegiatan rohis di SMP 2 ini dikasih tahu kepada siswa semua kelas 7 khususnya ini, agar mengetahui kegiatan agama di sekolah, khususnya yang Islam. Bapak berharap kalian di rumah jangan tinggalkan pengajian di rumah, tetap baca Al-Quran di rumah dan baca ngaji. Kalau bisa menghafal, harus menghafal Al-Quran yang sudah bisa. Yang paling pokok adalah jangan tinggalkan sholat. Hormati bapak dan ibunya. Hormati bapak dan ibunya. Hormati ibunya. Hormati ibunya. Hormati ibunya. Dan hormati bapaknya. Supaya dia jadi anak yang soleh soleha. Semoga seluruh siswa SMP 2 ini menjadi anak yang soleh soleha, berguna bagi bangsa dan negara ini, berbakti kepada orang tuanya, taat kepada Allah, dan berguna bagi bangsa dan negara. Demikian saja, semoga bermanfaat bagi siswa semua dan juga bagi Bapak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak enak didengar. Bapak juga seorang manusia biasa, pasti ada kekilafannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ella Hayati, Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, tahun ini Ibu dipercaya sebagai wali kelas 7G. Pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang pandemi
COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu materi penting yang perlu diangkat dalam kegiatan MPLS 2021. Hal ini dilakukan untuk membekali peserta didik baru tentang pengetahuan dan keterampilan pencegahan penyebaran virus corona. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Virus corona berbentuk seperti mahkota yang merujuk pada protein spike yang mengelilingi permukaan virus. Protein spike ini berperan penting dalam pola infeksi virus ke sel pernapasan. Virus corona atau disingkat dengan SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan penyakit akibat infeksi SARS-CoV-2 pada manusia pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada pertengahan Desember 2019. Nama SARS-CoV ini ditetapkan oleh Komite Internasional tentang Taksonomi Virus atau ICTV pada 11 Februari 2020 sebagai nama virus corona baru yang menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 juga dikenal sebagai coronavirus Wuhan atau virus pneumonia pasar makanan laut di Wuhan, dan disebut juga novel coronavirus. Infeksi SARS-CoV-2 terjadi di jaringan dan saluran paru yang menyebabkan peradangan di paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga membuat pernapasan menjadi lebih sulit. Gejalanya bisa berupa demam 30 derajat Celcius, pilek, nyeri tenggorokan, batuk dengan lendir, nyeri dada, dan sesak saat bernapas. COVID-19 bisa menimbulkan komplikasi serius berupa sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Penderita COVID-19 bisa menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Beberapa orang hanya mengalami pilek ringan, sementara yang lain harus dirawat di rumah sakit, bahkan meninggal karena paru-parunya meradang dan terisi cairan. Sebaliknya, jumlah kasus infeksi virus ini juga menunjukkan tidak adanya gejala maupun pada pasien yang dideteksi positif. Hal ini karena sistem kekebalan yang memainkan peran penting dalam merespon infeksi COVID-19 tersebut. COVID-19 dapat ditransmisikan dari manusia ke manusia. Virus ini menyebar melalui percikan air liur penderita, batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah penderita, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur penderita. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa virus dapat tetap hidup pada plastik dan baja hingga 3 hari, tetapi tidak bertahan hidup di atas karton selama lebih dari 1 hari atau pada tembaga selama lebih dari 4 jam. Obat COVID-19 belum ada, sehingga perawatan difokuskan pada pengurangan gejala, misalnya memberikan obat pereda demam dan nyeri, pelakuan mandi dengan air hangat, istirahat yang cukup, dan tidak keluar rumah, dan banyak minum air putih. Pada umumnya, penderita COVID akan pulih dengan sendirinya. Perlakuan yang diberikan pada penderita adalah isolasi, serial fototoraks sesuai indikasi, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilator mekanik, dan bila disertai infeksi bakteri dapat diberikan antibiotik. Antibiotik ini tidak bekerja untuk melawan COVID karena antibiotik bekerja pada bakteri. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi maupun penularan COVID adalah sebagai berikut: menjaga imunitas, sering mencuci tangan, menghindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci, menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan penderita, menjaga jarak saat berbicara dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter, terutama dengan orang yang sedang menderita batuk, pilek, atau bersin dan demam. Selanjutnya, menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan, tidak keluar rumah, menghindari menyentuh hewan, menghindari makan daging yang tidak dimasak hingga matang,
Dan untuk seorang yang terinfeksi COVID, hendaknya tidak keluar rumah kecuali untuk berobat. Tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu, mencegah orang lain menjenguk, menghindari menggunakan perlengkapan dengan orang lain, memakai masker dan sarung tangan, dan menerapkan etika batuk serta menggunakan tisu. Sedangkan buat pasien yang telah sembuh mengisolasi diri selama sepekan dan melakukan pemantauan kondisi kesehatan secara mandiri. Salah satu cara yang bekerja secara efektif mencegah infeksi dari penularan virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Bahkan sabun lebih efektif untuk digunakan daripada cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, karena sabun dapat menghilangkan bakteri dan virus yang ada di permukaan kulit. Virus corona merupakan virus yang memiliki lapisan membran lipid luar atau lapisan lemak pada bagian luar. Mencuci tangan dengan sabun dan air memiliki kemampuan untuk melarutkan lapisan lemak ini dan membunuh virusnya. Berikut ini adalah istilah yang kerap kali muncul selama pandemi COVID-19, yaitu yang pertama wabah, kedua endemi, ketiga epidemi, 4 pandemi, 5 orang tanpa gejala atau OTG, ke-6 orang sehat dalam resiko atau ODR, 7 orang dalam pemantauan atau ODP, ke-8 probable, 9 pasien dalam pengawasan atau PDP, 10 suspek corona, 11 pasien positif, 12 pasien negatif, 13 swab test atau uji swab, 14 rapid test, 15 screening, selanjutnya spesimen, viral load, droplet, inkubasi, lockdown, social distancing, physical distancing, isolasi, karantina mandiri, work from home, di rumah saja, antiseptik, hand sanitizer, cairan disinfektan, herd immunity, local transmission, import case, kejadian luar biasa atau KLB, flattening the course atau pelandaian kurva, zona hijau, zona kuning, zona oranye, zona merah, alat pelindung diri atau APD, hazmat suit hajardon. Itu kira-kira istilah-istilah yang ada pada masa pandemi COVID. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipida Farida, wali kelas 7C, yang akan menyampaikan sekilas tentang PSBB. Pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB. Apa itu PSBB? PSBB itu adalah merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona. PMK nomor 9 tahun 2020 pasal 2 menjelaskan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi atau kabupaten atau kota harus memenuhi 2 kriteria. Pertama, jumlah kasus kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Kedua, wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada nantinya Menteri Kesehatan dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak. Namun, para kepala daerah juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan PSBB yang didasari oleh data kasus COVID-19 yang terjadi di daerahnya masing-masing. Apabila suatu wilayah telah disetujui oleh Menkes, maka PSBB akan diberlakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Namun, apabila setelah 14 hari tersebut masih terlihat adanya penyebaran, seperti ditemukannya kasus baru, maka masa PSBB akan diperpanjang selama 14 hari ke depan sehingga kasus terakhir ditemukan. Dengan diterapkannya PSBB diharapkan dapat mencegah sekaligus memperlambat penyebaran virus corona di seluruh wilayah Indonesia. Apa saja yang dibatasi dalam PSBB? 1. Aktivitas di sekolah dan tempat kerja. 2. Kegiatan keagamaan. 3. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
4. Kegiatan sosial dan budaya. 5. Operasional transportasi. Penutup, Ibu sarankan kalian semangat belajar walaupun dalam masa pandemi. Sekian, wabillahi taufik, hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan yang kita lewati setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun saat kau pergi, tentu yakini kau akan kembali. Mungkin hari ini ada kesempatan nanti berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini ada kesempatan nanti tak lagi saling menyapa meskipun masih harapkanmu. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun saat kau pergi, tentu yakini kau akan kembali. Mungkin hari ini ada kesempatan nanti berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini ada kesempatan nanti tak lagi saling menyapa meskipun masih harapkanmu. Sesungguhnya hatiku tak sanggup menerima terlupakan segalanya. Mungkin hari ini ada kesempatan nanti berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini ada kesempatan nanti lagi saling menyapa meskipun masih harapkanmu. Meskipun masih harapkanmu. Ku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasna SS, kebetulan mengajar anak-anak semua materi pelajaran bahasa Inggris dan seni budaya di kelas 9. Selamat datang peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 di SMP Negeri 23 Raksa. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Negeri 23 Raksa. Sekilas tentang PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih sering disebut PPKM.
Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sering disebut PPKM bukanlah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kalau begitu, apa itu PPKM anak-anak semua? PPKM merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM ini dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok yang diharapkan dapat mengurangi penularan COVID-19. Pemberlakuan PPKM 1 bermulai dari tanggal 11 sampai 25 Januari 2001. PPKM kedua dimulai dari tanggal 26 Januari sampai tanggal 8 Februari 2021. PPKM Mikro dimulai pada tanggal 9 sampai 22 Februari 2021. Selanjutnya PPKM Darurat. Nah, ini dimulai dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Setelah darurat dilanjut dengan PPKM 3. Dimulai pada tanggal 26 Juli sampai tanggal 2 Agustus 2021. PPKM berikutnya yaitu PPKM 4 dimulai tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus 2021. Berarti PPKM 3 dan 4 dalam skala sama. Pemerintah mengubah istilah PPKM darurat menjadi PPKM level 1 sampai 4. Apa sebenarnya PPKM level 1 sampai 4 itu anak-anak? Apa kategorinya? Kategori menentukan suatu wilayah yang terpapar COVID-19 masuk PPKM level 1 atau 4. Yuk, mari kita simak. PPKM level 1 disebut juga insiden rendah. Angka kasus konfirmasi positif COVID-19 kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk per minggu. Next, kejadian rawat inap di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100.000 penduduk. Angka kematian kurang dari 1 orang per 100.000 penduduk di daerah tersebut disebut level rendah. Level sedang atau level 2. Apa yang disebut dengan level 2? Angka kasus konfirmasi positif COVID-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100.000 penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit antara 5 dan kurang dari 10 orang per 100.000 penduduk per minggunya. Setelah itu, angka kematian akibat COVID-19 kurang dari 2 orang per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Itu disebut level 2. Level 3 atau insiden tinggi disebut jika angka kasus konfirmasi positif COVID-19 antara 50 sampai 100 orang per 100.000 penduduk per minggu. Setelah itu, kejadian rawat inap di rumah sakit 10 sampai 30 orang per 100.000 penduduk per minggunya. Jadi kalau 10 sampai 30 itu termasuk kategori insiden tinggi. Angka kematian akibat COVID-19 antara 2 sampai 5 orang per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Itu termasuk kategori insiden tinggi ya anak-anak. Setelah itu level terakhir, PPKM level 4 atau disebut juga insiden sangat tinggi. Itu sangat luar biasa. Kalau dalam rambu-rambu lalu lintas itu colornya adalah merah. Angka kasus konfirmasi positif COVID-19 lebih dari 150 orang per 100.000 penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit lebih 30 orang per 100.000 penduduk per minggu. Angka kematian akibat COVID-19 lebih dari 5 orang per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Jadi supaya tidak berlanjut PPKM ini, yuk mari kita ikuti prokes, protokol kesehatan. Terima kasih anak-anakku semua. Selamat mengikuti MPLS di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Elana. Ibu mengajar bidang studi bahasa Inggris. Ibu juga sebagai wali kelas 8H. Pada kesempatan kali ini, Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 di SMPN Negeri 23 Raksa.
Pada kegiatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi berkaitan dengan kegiatan MPLS kalian, yaitu materinya adalah kegiatan belajar dari rumah atau BDR. BDR dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020. Dasar hukum dari BDR adalah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. BDR dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19, dan BDR juga dilakukan secara daring atau luring sesuai dengan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah sebagaimana yang tercantum dalam surat edaran. Panduan pelaksanaan kegiatan BDR atau belajar dari rumah, panduan pelaksanaannya adalah 1. Berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010, yang kedua Permendikbud nomor 30 tahun 2017, yang ketiga Permendikbud nomor 33 tahun 2019, yang keempat siaran pers nomor 137, yang kelima keputusan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Yang terakhir adalah Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan nomor 412/Disdik/2020. Tujuan dilaksanakannya BDR atau belajar dari rumah adalah 1. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Prinsip BDR, prinsip-prinsipnya adalah berdasarkan Edaran Kepala Dinas Pendidikan nomor 420/2017/Disdik 2020, yaitu 1. Keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, aktivitas dan penugasan selama BDR dilakukan secara bervariasi. Yang terakhir, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dan orang tua. Metode BDR dilaksanakan pertama melalui daring atau dalam jaringan, yang kedua melalui luring atau luar jaringan, yang ketiga adalah kombinasi daring dan luring. Media yang digunakan dalam pembelajaran BDR yang pertama adalah bisa menggunakan laptop, gadget atau HP. Itu kalau pembelajarannya secara daring. Tapi kalau pembelajaran secara luring bisa melalui buku paket yang dipinjamkan di perpustakaan, lembar kerja, atau bentuk penugasan yang disampaikan oleh guru bidang studinya. Hari dan waktu BDR yang pertama yaitu jadwalnya hari Senin. Kalian bisa baca hari Senin Matematika dan PAI, hari Selasa Bahasa Indonesia dan PKN, hari Rabu IPA,
dan Penjaskes, Kamis Bahasa Inggris dan Seni Budaya, Jumat IPS dan Prakarya. Adapun waktunya adalah jam pertama dilakukan pada pukul 8 sampai dengan pukul 10, yang jam kedua dilakukan pada pukul 10 sampai dengan pukul 12. Jadwal kehadiran peserta didik di sekolah bisa diatur kemudian. Setiap informasi selama BDR disampaikan oleh guru mata pelajaran ataupun wali kelasnya masing-masing melalui WA. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan berkaitan dengan materi BDR atau belajar dari rumah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan kalian juga tetap menjaga protokol kesehatan. Dan semoga kalian juga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Hasanuddin. Bapak salah satu pendidik di SMP Negeri 2 3 Raksa, mengampu mata pelajaran matematika. Bapak ucapkan selamat datang peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 di SMP Negeri 2 3 Raksa. Pada hari ini merupakan MPLS hari kedua, di mana Bapak ingin memaparkan atau menjabarkan bagaimana cara belajar yang efektif. Cara belajar efektif, masa pengenalan lingkungan sekolah, SMP Negeri 2 3 Raksa, Selasa 27 Juli 2021. Nah, apa yang dimaksud dengan belajar efektif? Belajar yang efektif adalah suatu proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Adapun tips-tips belajar yang baik dan benar, yang pertama, belajar dengan berkelompok. Kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran supaya mudah dalam mempelajari pelajaran yang sudah diajarkan. Ketiga, membuat perencanaan yang baik. Keempat, disiplin dalam belajar. Kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketujuh, hindari belajar berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. 9, jadilah seorang pemimpin. Ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, supaya apa yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru bisa kalian pahami. Selanjutnya, yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Kerjakan PR, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan, cukup istirahat, makan, dan bermain. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi, cari seorang pembimbing yang baik, jangan suka mencontek teman. Dan selanjutnya yang ke-19, niat dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya
Yang ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Yang ke-21, hindari sikap tidak jujur. Ke-22, metode imitasi. Metode imitasi itu metode meniru. Jika kalian ingin belajar misalkan menari, kalian bisa tiru gerakan-gerakan yang baik. Nah, itu yang dimaksud dengan metode imitasi. Terus selanjutnya yang ke-23, trial and error. Nah, di mana trial and error itu mencoba, kemudian salah, mencoba, kemudian salah, satu kali mencoba, satu kali salah, dua kali mencoba, dua kali salah, dan seterusnya sampai kalian berhasil. Itu yang dinamakan dengan trial and error. Selanjutnya conditioning. Ke-25, metode berpikir. Ke-26, mulailah dari hal-hal yang kecil. Ke-27, sering-seringlah praktis, yaitu praktik ya. Sering-sering berlatih, sering-sering praktik. Jadi apa yang kalian praktekkan bisa lebih paham. Selanjutnya fokus. Ke-29, mohon bimbingannya. Mohon bimbingan kepada orang tua di rumah ataupun kepada guru di sekolah. Selanjutnya 30, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Nah, demikian paparan yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat Bapak ucapkan sekali lagi kepada siswa dan siswi kelas 7 peserta didik baru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Nida Adelia Roshida. I want to tell a story with the title Cloud Family. Once upon a time, there was a Cloud family. Papa Cloud, Mama Cloud, and Cloud children lived quietly in the sky. Every morning, the Cloud children went to the sky playground to play with the slide. But since there was only one slide, they had to take turn on the slide. Lodi, the youngest Cloud child, looked impatient. He can't wait for his turn to come. His brother Toddy didn't like his attitude. Suddenly, they were quarreling. Their white bodies became gray. It means they were very angry. When the clouds were angry, the water usually came out for their bodies. It means rain for the people on earth. Stop it, children! Stop fighting! Papa Cloud said. You can play with the slide in turn. Now shake hands, both of you, ordered Papa Cloud. Lodi and Toddy shake hands, and slowly their color changed. Their white bodies become fair white again. The rain stopped, and people on earth go on their activities again. Thank you for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 suku kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan, suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata yang memiliki arti pendidikan, dan mandala, tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Next. Unsur-unsur Wiyata Mandala. Terdapat 5 unsur dalam Wiyata Mandala. Yang pertama yaitu sekolah. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, ada guru dan orang tua siswa
harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan di dalam maupun di luar sekolah. Gitu. Dan yang keempat, ada warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang kelima, ada sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Oke, slide selanjutnya. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, ada pandangan hidup dan kepribadian. Dan yang ketiga, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, atau biasa disebut juga dengan sosial. Dan yang terakhir adalah kemampuan berkarya. Selanjutnya, fungsi sekolah. Fungsi sekolah yaitu sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan dan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM atau KBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana dinamis. Selanjutnya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, ada guru, siswa, dan ada juga KBM atau PBM yang tertib. Dan yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Dan yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Oke, selanjutnya, prinsip-prinsip sekolah terdapat 5 poin. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik atau guru. Dan selanjutnya, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Dan yang terakhir, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Prinsip-prinsip sekolah masih lanjutan yang tadi. Sekolah memperhatikan pengembangan kemampuan emosional, sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lainnya. Selanjutnya, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Selanjutnya, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Selanjutnya, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Selanjutnya, penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Sekolah tidak diperbolehkan untuk yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk perniagaan atau bisa disebut juga sebagai pasar. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat, propaganda politik atau kampanye, syuting film tanpa seizin pemerintah daerah, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan sebagainya. Selanjutnya, penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Berikut adalah langkah-langkah penataan wiyata mandala di sekolah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Selanjutnya, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Oke, next. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Selanjutnya, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun, dan berdisiplin. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi atau penemuan para ahli. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Berikut, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan wiyata mandala.
Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Selanjutnya, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, dan perangkat lunak, peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. Selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tahap preventif, dan yang kedua, tahap represif. Oke, next. Tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Contoh, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, menciptakan suasana yang harmonis dengan seluruh elemen sekolah, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat masa orientasi siswa. Yang terakhir, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Kita lanjutkan. Tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Contoh, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, membatasi area tempat terjadinya aksi, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Next. Ya, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang anak-anak. Bagaimana setelah menyaksikan seluruh paparan rangkaian acara dari sejak pagi hingga siang hari ini, tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan, ya. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan dengan 6M, yaitu memelihara kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer setiap selesai beraktivitas. Kemudian jangan lupa kenakan masker, ya, seperti yang Ibu kenakan ini dengan benar. Kemudian yang ketiga, M ketiga, yaitu menjaga jarak, ya. Hindari kerumunan, kemudian kurangi mobilitas, dan juga tetap menjaga pola makanan sehat dan istirahat yang cukup. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu sebelum menutup kegiatan hari ini, perkenankan untuk menyampaikan siapa saja yang sudah berhasil memenangkan kuis MPLS hari pertama. Yang pertama, dari kelas 7H, atas nama Nabila Salsabila. Yang kedua, yaitu Gentar Dwi Putra dari kelas 7D. Pemenang ketiga, atas nama Ida Nur Inayah, ya, dari kelas 7C. Selamat untuk ketiga pemenang. Mudah-mudahan tetap semangat. Jangan lupa rebut kembali hadiahnya, ya, di kuis yang dipaparkan hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagai penutup untuk kegiatan hari ini, terimalah kembali persembahan lagu, ya, yang akan disampaikan oleh Ibu. Semoga terhibur. Selamat beristirahat. Jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.